Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wigati Ningsih, CGP Angkatan 9 Kabupaten Blitar. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual pada modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Dengan fasilitator kelas 280, beliau adalah Ibu Anita Trirahayu, dan pengajar praktik kelas 280B, beliau adalah Bapak Elvan Muhammad Naim. Adapun tujuan pembelajaran pada modul 1.3 yaitu 1. Melatih penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kedua, melatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan guna menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi guna mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bagja. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. Berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah perubahan. A. Ambil pelajaran. Berisi kumpulan pengalaman positif yang telah dicapai dan mengambil pelajaran dari hal positif tersebut. G. Gali mimpi, yang berisi narasi tentang kondisi ideal yang diharapkan dan diimpikan terjadi di lingkungan pembelajaran. J. Jabarkan rencana, berisi rumusan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang dirumuskan. Dan A. Atur eksekusi, yang berisi langkah-langkah yang diambil demi mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu mewujudkan siswa berkarakter dan berbudaya dalam ekosistem pembelajaran berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Di sini saya menentukan siswa berkarakter. Saya ingin mengembangkan sikap dan perilaku yang positif dalam diri seorang murid yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Dan kata berbudaya yang saya maksudkan di sini yaitu murid yang mempunyai akal dan budi pekerti yang luhur agar berusaha terus menciptakan hal-hal baru untuk memenuhi tuntutan jasmani dan rohani yang akhirnya menimbulkan kebahagiaan. Dengan prakasa perubahan yaitu menumbuhkan budaya literasi dengan meningkatkan minat baca sesuai profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan menumbuhkan budaya literasi dengan meningkatkan minat baca sesuai profil pelajar Pancasila. Tahapan bagja yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu 1. Bagaimana minat membaca murid di SD Negeri Pagerwojo 4? 2. Bagaimana menumbuhkan minat baca pada murid-murid tersebut? Ketiga, bertanya kepada murid, alasan apa yang membuat minat literasinya kurang? Tindakan yaitu 1. Semua guru melakukan observasi atau tindakan terhadap muridnya.
2. Berbagi informasi dan mencatat hasil observasi terhadap rekan guru lain. Yang ketiga, memberikan pengertian kepada murid tentang pentingnya membaca. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu 1. Manfaat apa yang didapatkan dari membaca? 2. Metode pembelajaran yang seperti apa yang dapat menumbuhkan budaya literasi pada murid? Yang ketiga, adakah sekolah lain yang sudah mengembangkan budaya literasi? Kemudian, tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu 1. Melakukan penelusuran sekolah yang sudah mengembangkan pembelajaran yang menumbuhkan budaya literasi sebagai referensi. Yang kedua, menerapkan budaya literasi dengan keteladanan dan pembiasaan. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya yaitu 1. Apakah menumbuhkan budaya literasi itu penting bagi siswa sebagai wujud profil pelajar Pancasila? 2. Bagaimana perasaan guru jika memiliki siswa yang mempunyai budaya literasi tinggi? 3. Apa yang terjadi pada kemajuan sekolah jika muridnya memiliki budaya literasi yang tinggi? Kemudian tindakannya yaitu 1. Mengamati kegiatan murid yang akan antusias membaca maupun tidak. Mencatat buku yang mereka minati. 2. Memikirkan upaya apa yang dapat menghidupkan budaya literasi di sekolah. Dan yang ketiga, meminta masukan saran dari kepala sekolah dan teman sejawat tentang tindakan dan penerapan yang akan kita lakukan. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, mulai dari kelas berapa target budaya literasi ini akan dilakukan? Kedua, langkah inovatif apa untuk menumbuhkan budaya literasi tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara agar murid tetap konsisten dan bersemangat dalam menumbuhkan budaya literasi? Tindakan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu 1. Menerapkan metode keteladanan pada siswa, mulai kelas rendah sampai kelas tinggi. Yang kedua, menyusun buku yang diminati siswa di dalam kelas yaitu di pojok literasi dan di perpustakaan sekolah. Yang ketiga, konsisten memberikan teladan dengan ikut membaca bersama siswa 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya 1. Siapa saja yang terlibat dalam menumbuhkan budaya literasi pada murid? 2. Bagaimana agar konsisten bersemangat menumbuhkan budaya literasi? Ketiga, inovasi apa supaya budaya literasi tidak membosankan? Kemudian tindakan yang perlu dilakukan yaitu 1. Guru mengajak orang tua siswa dan warga sekolah untuk berkolaborasi menumbuhkan budaya literasi membaca baik di rumah dan di sekolah. Kedua, guru memberikan teladan budaya literasi kepada siswa. Ketiga, membuat buku daftar kunjung maupun daftar siswa yang melakukan budaya literasi di pojok literasi. Yang keempat, siswa yang rajin membaca dan mampu menceritakan kembali apa yang telah dibaca menggunakan bahasanya sendiri akan diberikan reward. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Cukup sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.